terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 28 September 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayat yang pendek, hanya 2 ayat. Renungan ini kita beri tema gelisah dan takut. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, kadang sebagian orang merasa gelisah dan takut akan kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Orang demikian merasa terancam, mungkin karena ketidakmampuan atau ketidakberdayaan yang ada pada dirinya. Maka orang demikian selalu melakukan perlawanan, baik secara fisik, secara sistem ideologi, maupun hal-hal yang bersifat moral, yaitu menghancurkan atau melawan orang yang dianggap menjadi ancaman bagi dirinya. Dengan kata lain, bahwa orang tidak siap menerima keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Karena apa? Karena dirinya juga tidak memiliki kemampuan. Dirinya itu tidak memiliki kapasitas untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Atau misalnya orang itu berhasil, tetapi ketika melihat orang lain lebih berhasil, maka ada sikap-sikap tertentu, ada perasaan-perasaan tertentu yang dialami oleh orang tersebut. Misalnya sikap iri hati. Nah, sikap iri hatilah yang sangat membahayakan dalam hidup kita. Ya, ketika kita memelihara sikap iri hati, maka sebetulnya awal kehancuran dari diri kita sendiri. Karena iri hati itu mematikan, iri hati itu memusnahkan kita dan tidak membuat kita tumbuh dan berkembang. Karena kita selalu kesakitan ketika kita melihat orang lain berhasil, ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain itu lebih baik, tetapi dari dalam diri kita sendiri tidak ada usaha untuk mencapai seperti yang dialami oleh orang yang sukses tadi, orang yang lebih sukses dari kita. Sebetulnya kalau kita merenungkan lebih dalam, kita mesti berefleksi bahwa kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa berhasil. Mungkin ada sesuatu yang kurang dari saya. Contohnya saya itu malas, tidak gigih, tidak tekun, sehingga hasil yang saya dapatkan itu tidak maksimal. Sedangkan orang yang lain tadi yang lebih sukses tadi, mungkin dia lebih gigih, lebih ulet, ya, lebih tekun, ya, lebih berjuang, lebih keras, dan juga lebih mati raga tentunya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang diperjuangkan ataupun apa yang sedang diusahakan. Sahabat Lantar Sabda yang terkasih, demikian pula hal yang sama juga dialami oleh Herodes. Ia merasa terancam akan keberadaan Yesus yang dapat melakukan banyak perubahan-perubahan di dalam tata kehidupan, baik secara moral, ya, politik, ekonomi, ya. Sehingga dengan demikian Herodes merasa terancam kekuasaannya. Herodes gelisah dan takut. Nah, gelisah dan takut bahwa kekuasaannya itu akan direbut oleh Yesus, ya. Kuasanya itu akan diambil alih oleh Yesus, yang tentu pada waktu itu Yesus banyak pengikutnya, yang diikuti oleh banyak orang, atau orang-orang yang pada waktu itu sangat mengagung-agungkan Yesus dibandingkan mungkin dengan Herodes, sehingga ada rasa iri hati, ada rasa sakit di dalam hatinya. Maka Herodes mengalami kegelisahan, ketakutan, ya, bahwa dia merasa Yesus menjadi ancaman bagi dirinya. Oleh karena itu, Herodes mengusahakan berbagai hal untuk meniadakan Yesus, menyingkirkan Yesus. Ya. Dari situ kita juga belajar, kita juga seringkali mengalami gelisah dan takut atau tidak rela bila melihat orang lain lebih sukses dari kita. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena secara tidak sadar kita merasa minder sebetulnya. Merasa minder. Nah, sikap minder inilah sebetulnya yang menjadi ancaman bagi diri kita sendiri
untuk tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak rela melihat perkembangan orang lain karena diri kita sendiri tidak berkembang, ya. Sehingga kita kurang mampu untuk melakukan segala sesuatu yang mengembangkan diri kita, membuat kita berhasil atau sukses. Sahabat lantas sabda yang terkasih, maka pertama-tama kita mesti melihat potensi, ya, potensi yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki, seberapa besar, seberapa kuat, dan itu mesti kita terima. Kalau kita tidak mau menerima potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita akan selalu kesakitan ketika melihat orang lain punya potensi yang lebih besar. Artinya apa? Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa potensi sebesar apapun, sekecil apapun, mesti kita syukuri. Nah, kalau kita mampu bersyukur atas potensi yang kita miliki, maka kita tidak akan gelisah, kita tidak akan takut terhadap potensi-potensi orang lain yang lebih besar lagi. Bahkan kita bisa bersyukur bahwa Allah justru menempatkan orang lain, ya, yang potensi-potensi yang lebih besar itu hidup bersamaan dengan saya. Maka saya mau ikut ambil bagian supaya potensi saya yang kecil ini juga bisa berkembang, bisa ditopang oleh potensi-potensi yang lebih besar lagi yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, agar potensi yang ada pada diri kita itu tumbuh secara maksimal, diperlukan yang namanya relasi yang mendalam, ya, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Ketika kita mempunyai relasi yang mendalam dengan sesama, maka tadi yang saya katakan bahwa kita akan terdukung diri kita. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, orang lain mampu, maka orang lain akan menolong kita untuk tadi mendukung apa yang menjadi keprihatinan kita, ketidakmampuan kita, sehingga kita dengan ikhlas hati menerima keberhasilan orang lain atau kesuksesan orang lain. Yang kedua adalah relasi dengan Allah yang juga harus dibangun secara lebih mendalam. Ya, kita menjadi orang yang selalu bersyukur karena semua adalah anugerah Allah dan bukan kekuatan atau kemampuan kita. Tuhan memberkati.